FIFA terdesak. Dunia sebut Indonesia lebih layak daripada Amerika jadi tuan rumah Piala Dunia. Benarkah? Meski menuai kritik dari berbagai penjuru dunia, FIFA memastikan tidak akan mencabut Peace Award yang telah diberikan kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keputusan ini menegaskan bahwa badan sepak bola dunia tersebut memilih bertahan meskipun kontroversi terus membesar dan tekanan politik kian menguat. Simak sampai selesai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Peace Award diberikan kepada Trump pada Desember lalu, menjelang drawing Piala Dunia 2026. Sejak saat itu, penghargaan tersebut langsung menjadi simbol pertanyaan besar. Apakah FIFA benar-benar netral, atau justru semakin dekat dengan kekuasaan politik global? Jika Peace Award memang dimaksudkan sebagai penghargaan bagi negara atau pemimpin yang menjaga stabilitas, mendorong dialog, dan menahan diri dari eskalasi konflik, maka satu pertanyaan tidak bisa dihindari. Mengapa bukan Indonesia yang menerimanya? Indonesia dalam satu dekade terakhir justru menunjukkan praktik nyata dari nilai yang disebut perdamaian. Di tengah dunia yang terpolarisasi, Indonesia konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Tidak terjebak blok barat, tidak tunduk pada timur, dan tidak menjadikan kekuatan militer sebagai alat diplomasi. Indonesia memilih jalur dialog, mediasi, dan stabilitas kawasan. Saat konflik Ukraina memecah dunia, Indonesia tidak berpihak, tetapi membuka ruang komunikasi. KTT G20 di Bali digelar di tengah ketegangan global ekstrim dan berhasil mempertemukan negara-negara yang bahkan nyaris tak saling berbicara. Tidak ada serangan udara, tidak ada ancaman, tidak ada invasi, hanya diplomasi yang tenang dan terkendali. Indonesia juga memainkan peran aktif di ASEAN, menjaga Asia Tenggara tetap menjadi kawasan relatif stabil di saat banyak wilayah lain terjerumus dalam konflik bersenjata. Tidak ada ancaman terhadap negara tetangga, tidak ada retorika agresif, tidak ada penggunaan olahraga atau forum internasional untuk legitimasi kekuatan politik. Dalam konteks olahraga, rekam jejak Indonesia justru sejalan dengan nilai perdamaian. Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games, MotoGP, Piala Dunia U17, dan berbagai ajang internasional lain tanpa membawa konflik geopolitik ke dalam arena olahraga. Tidak ada larangan masuk berbasis politik, tidak ada intimidasi terhadap peserta, tidak ada ancaman pencabutan hak tuan rumah karena pertimbangan kekuasaan. Bandingkan dengan fakta yang tak terbantahkan, Peace Award diberikan kepada Donald Trump, lalu disusul perintah serangan udara ke Venezuela dan operasi penangkapan kepala negara berdaulat. Ancaman terbuka terhadap Denmark, Kolombia, dan Kuba menyusul. Dunia tidak melihat perdamaian, dunia melihat eskalasi. Disinilah makna Peace Award menjadi kabur. Jika penghargaan itu diberikan kepada aktor yang memperluas ketegangan global, maka nilai perdamaian berubah menjadi simbol politik. Namun jika penghargaan itu dimaksudkan untuk negara yang menahan diri, meredam konflik, dan menjaga ruang dialog tetap terbuka, maka Indonesia memenuhi kriteria itu secara nyata, bukan retoris. Indonesia tidak sempurna, tetapi konsisten. Tidak memaksakan kehendak pada negara lain, tidak menculik pemimpin asing, tidak mengancam kedaulatan negara berdaulat. Dalam dunia yang semakin bising oleh kekuatan militer, Indonesia justru memilih jalan sunyi, stabilitas, diplomasi, dan kehati-hatian. Jika FIFA ingin mempertahankan kredibilitas Peace Award sebagai simbol universal, bukan alat kedekatan politik, maka logikanya sederhana. Penghargaan itu seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar mempraktikkan perdamaian, bukan kepada mereka yang hanya mengklaimnya. Dalam konteks itu, Indonesia bukan sekadar alternatif penerima Peace Award. Indonesia adalah representasi nilai yang seharusnya dimuliakan oleh olahraga global, netralitas, dialog, dan penolakan terhadap normalisasi kekerasan. Jika Peace Award ingin kembali memiliki makna, maka dunia tahu kemana penghargaan itu seharusnya diarahkan. Penunjukan Amerika Serikat sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko membuat sosok Trump tak terpisahkan dari panggung sepak bola dunia. Namun kehadirannya justru diwarnai rangkaian kebijakan kontroversial. Trump berulang kali mengancam akan mencabut status tuan rumah dari kota-kota yang dianggap tidak aman menurut pemerintahannya. Dalam pertemuan persiapan turnamen, isu kebijakan imigrasi dan larangan perjalanan ke Amerika Serikat juga mencuat. Pernyataan bahwa individu dari negara tertentu berpotensi mengalami kesulitan masuk ke AS untuk menonton Piala Dunia menimbulkan kekhawatiran serius soal akses, inklusivitas, dan keselamatan turnamen.
Di tengah situasi itu, Presiden FIFA Gianni Infantino justru melontarkan pujian kepada Trump. Ia menyatakan bahwa dunia dipersilahkan datang ke Amerika, sebuah pernyataan yang dinilai banyak pihak bertolak belakang dengan kebijakan ketat dan retorika konfrontatif pemerintahan AS. Kontras inilah yang kemudian memicu kebingungan luas ketika FIFA secara resmi menganugerahkan Peace Award kepada Trump. Kritik semakin mengeras setelah tidak lama usai menerima penghargaan tersebut, Trump memerintahkan serangan udara ke Venezuela dan operasi penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Langkah itu oleh banyak pihak dinilai sebagai pelanggaran hukum internasional. Dalam konteks ini, Peace Award tidak lagi dilihat sebagai simbol perdamaian, melainkan keputusan yang menormalisasi tindakan agresif negara kuat. Harapan agar FIFA menarik kembali penghargaan itu pun mencuat. Namun laporan media Inggris mengungkap kenyataan sebaliknya. FIFA disebut tidak pernah memiliki rencana untuk mencabut atau membatalkan Peace Award yang telah diberikan. Bahkan menurut laporan Daily Mail, FIFA justru berencana menjadikan Peace Award sebagai agenda berkelanjutan dengan penerima kedua pada tahun 2026. Keputusan ini memicu spekulasi baru. Apakah Donald Trump berpeluang kembali menerima penghargaan yang sama, ataukah FIFA akan menunjuk figur lain? Planet Football sempat menyebut sejumlah nama alternatif, dari Eric Cantona hingga Cristiano Ronaldo, bahkan dengan nada satir menyebut Gianni Infantino sendiri. Spekulasi tersebut mencerminkan satu hal, kebingungan publik terhadap arah dan kontroversi semakin melebar ketika laporan Daily Star menyebut lebih dari 20 anggota parlemen Inggris lintas partai mendesak FIFA agar mempertimbangkan mengeluarkan Amerika Serikat dari Piala Dunia 2026. Desakan itu didasarkan pada dugaan pelanggaran hukum internasional oleh pemerintahan Trump, khususnya terkait operasi militer di Venezuela, serta ancaman terhadap negara-negara lain seperti Kolombia, Kuba, dan Denmark. Ketegangan meningkat setelah Gedung Putih mengisyaratkan kemungkinan mengambil alih Greenland, wilayah otonom di bawah kedaulatan Denmark. Trump juga melontarkan peringatan keras kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro dengan pernyataan bernada ancaman yang mengaitkan nasib Petro dengan apa yang terjadi pada Maduro. Pernyataan-pernyataan ini memperkuat kesan bahwa Amerika Serikat berada dalam fase konfrontasi geopolitik yang berbahaya. Dalam mosi mereka, para anggota parlemen Inggris menegaskan bahwa tindakan Trump telah merusak tatanan internasional berbasis aturan. Mereka menekankan bahwa ajang olahraga global tidak seharusnya digunakan untuk melegitimasi atau menormalisasi pelanggaran hukum internasional oleh negara-negara kuat. Pemerintah Inggris sendiri menyatakan bahwa Gedung Putih bertanggung jawab untuk memberikan dasar hukum atas operasi militernya di Venezuela, namun menegaskan dukungan penuh terhadap Denmark terkait isu Greenland. Dengan memilih mempertahankan Peace Award bagi Trump, FIFA kini berada di bawah sorotan tajam. Keputusan ini bukan hanya soal satu penghargaan, melainkan soal kredibilitas, konsistensi, dan klaim netralitas yang selama ini dijunjung tinggi. Di mata banyak pihak, FIFA tidak lagi hanya mengatur sepak bola, tetapi juga sedang diuji apakah ia mampu berdiri independen di tengah tekanan kekuasaan global atau justru ikut terserat dalam pusaran politik dunia. Dikecam banyak pihak, FIFA tak cabut Peace Award yang diberikan kepada Donald Trump. FIFA akhirnya mengambil sikap tegas terkait Peace Award yang menuai kontroversi setelah penghargaan tersebut diberikan kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjelang drawing Piala Dunia 2026 Desember lalu. Keputusan itu menegaskan bahwa FIFA tidak berniat menarik kembali penghargaan tersebut, meski kritik dan polemik terus bermunculan. Sejak Amerika Serikat ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko, sosok Trump memang tak pernah jauh dari sorotan. Namun keterlibatannya kerap memicu kontroversi. Trump berulang kali mengancam akan mencabut hak tuan rumah dari kota-kota yang dianggap tidak aman oleh pemerintahannya. Dalam sejumlah pertemuan persiapan turnamen, kebijakan-kebijakan sensitif juga ikut disinggung, termasuk pernyataan bahwa mereka yang masuk daftar larangan perjalanan ke AS berpotensi mengalami kesulitan untuk menghadiri Piala Dunia. Di tengah situasi tersebut, Presiden FIFA, Gianni Infantino, justru memberikan pujian kepada Trump. Ia bahkan menegaskan bahwa dunia dipersilahkan datang ke Amerika, sebuah pernyataan yang dinilai kontras dengan berbagai kebijakan ketat pemerintahan AS. Penganugerahan Peace Award kepada Trump pun memicu kebingungan luas. Banyak pihak menilainya sebagai langkah menjilat, mengingat rekam jejak kebijakan luar negeri Trump.